Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Lebih tepatnya, subbab sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk soal cerita. Nah, yang kemarin kan kita sudah belajar sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk aljabar. Nah, perbedaan subbab kali ini dengan subbab yang kemarin. Pada subbab kali ini ada soal cerita tentang SPLTV. Kemudian kita akan menyelesaikannya seperti cara yang kemarin dalam bentuk aljabar. Jadi, cara menyelesaikan SPLTV bentuk soal cerita itu ada 3 langkah. Yang pertama, membuat pemisalan X, Y, dan Z dari soal cerita SPLTV. Kemudian yang kedua adalah dari pemisalan yang kita buat tadi, kita menyusun pemodelan matematikanya atau dalam kata lain SPLTV bentuk aljabarnya. Nah, yang kita pelajari materi kemarin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menyelesaikan SPLTV dari yang kita buat tadi. Jadi, kurang lebih caranya sama seperti kemarin. Perbedaannya adalah ini kita membuat pemodelan atau membuat sistem persamaan linear 3 variabelnya dulu dari soal yang diketahui. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sebuah toko alat tulis menjual 3 jenis paket alat tulis. Paket 1 berisi 2 spidol, 5 ballpoint, dan 4 buku tulis. Paket kedua berisi 3 spidol, 2 ballpoint, 3 buku tulis. Paket ketiga berisi 5 spidol, 3 ballpoint, 2 buku tulis. Harga paket 1, 2, 3 berturut-turut adalah 29.500, 27.000, dan 35.500. Pertanyaannya, berapakah harga spidol, ballpoint, dan buku tulis per buahnya? Nah, langkah yang pertama, kita membuat pemisalan X, Y, dan Z dari soal cerita. Nah, cara mudahnya mana yang kita misalkan sebagai X, mana sebagai Y, dan mana sebagai Z adalah biasanya itu terletak di akhir soal. Biasanya terletak di kalimat yang paling akhir, yaitu yang ditanyakan. Nah, di sini adalah berapakah harga spidol, ballpoint, dan buku tulis per buahnya. Nah, berarti yang kita misalkan sebagai X adalah harga sebuah spidol. Kemudian Y-nya adalah harga sebuah ballpoint. Dan kemudian yang jadi Z adalah harga sebuah buku tulis, seperti itu. Jadi kita tulis, misalkan X adalah harga sebuah spidol, Y harga sebuah ballpoint, dan Z harga sebuah buku tulis. Nah, jadi kita sudah membuat permisalan X, Y, dan juga Z. Langkah selanjutnya apa? Kita menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari informasi yang ada di soal cerita. Di sini, paket 1 berisi 2 spidol, 5 ballpoint, dan 4 buku tulis. Berarti kan kita sudah memisalkan X, Y, Z di sini. Berarti kita tinggal menulis 2X ditambah 5Y ditambah 4Z. Sama dengan berapa? Harga paket 1 kan 29.500. Berarti 2X plus 5Y plus 4Z sama dengan 29.500. Kemudian paket yang kedua, 3 spidol, 2 ballpoint, 3 buku tulis. Berarti 3X ditambah 2Y ditambah 3Z. Harganya berapa? Harganya adalah 27.000. Kita tulis 27.000. Kemudian yang terakhir, 5 spidol, 3 ballpoint, dan 2 buku tulis. Jadi 5X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan harganya adalah 35.500. Jadi kita sudah menyusun
sistem persamaan linear 3 variabel dari soal cerita ini. Jadi ini adalah yang kita pelajari kemarin, SPLTV bentuk aljabar. Jadi itu perbedaannya, SPLTV bentuk aljabar dengan bentuk soal cerita. Pada bentuk soal cerita, kita hanya menambahkan pemodelan matematikanya atau menyusun SPLTV bentuk aljabarnya. Kemudian penyelesaiannya sama caranya seperti yang kemarin. Yang pertama, kita menggunakan sistem eliminasi substitusi ya. Jadi yang pertama kita eliminasi dulu. Pilih variabel yang akan kita eliminasi. Misalkan saja ya, di sini saya pilih mengeliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan juga 2. Eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Jadi, supaya kita bisa mengeliminasi Z atau menghilangkan Z, koefisien Z harus sama. Di sini adalah 4, di sini 3, kan belum sama. Jadi supaya sama, yang persamaan 1 dikalikan 3, sedangkan yang persamaan 2 dikalikan 4, supaya nanti sama-sama jadinya berapa? 12. Jadi persamaan 1 dikalikan 3 adalah 6x ditambah 15y ditambah 12z sama dengan 88.500. Kemudian yang persamaan 2 kita kalikan 4 menjadi 12x ditambah 8y ditambah 12z sama dengan 108.000. Nah, ini kan sudah sama. Sama-sama 12. Jadi bisa hilang. Nah, kita menentukan tanda di sini. Tanda di sini kan bisa kurang, bisa tambah. Caranya mudah sekali. Variabel yang ingin kita eliminasi yaitu Z di sini. Jika tandanya ini sama-sama penjumlahan, misalkan sama-sama penjumlahan, maka di sini kita tulis kurang. Namun jika yang satu plus, yang satu minus, di sini kita tulis plus. Jadi gitu ya. Cara mudahnya, variabel yang ingin kita eliminasi, tandanya, kalau tandanya sama, maka di sini min. Sedangkan kalau tandanya berbeda, satunya plus, satunya min, di sini plus. Ya, di sini kebetulan sama ya, jadi tandanya min. Jadi kalau dikurangi 6x dikurangi 12x adalah negatif 6x, 15y dikurangi 8y adalah 7y, 12z dikurangi 12z adalah habis 0. 88.500 dikurangi 108.000 adalah negatif 19.500. Nah, ini kita jadikan persamaan baru, yaitu persamaan 4. Langkah selanjutnya apa? Kita eliminasi Z juga. Di sini kan eliminasi Z. Jadi langkah kedua, mengeliminasi Z juga dari persamaan yang berbeda, bukan 1 dan 2 lagi. Boleh 1 dan 3, boleh 2 dan 3. Di sini saya memilih mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. 1 dan 3 berarti persamaan 1 adalah seperti ini, persamaan 3 adalah seperti ini. Nah, kalau mengeliminasi Z, maka koefisien dari Z harus sama. Di sini 4, di sini 2, berarti belum sama. Supaya sama-sama 4, maka persamaan 1 ini tetap atau dalam kata lain kita kalikan 1 saja. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 2 supaya ini menjadi 4. Jadi persamaan barunya adalah 2x ditambah 5y ditambah 4z sama dengan 29.500. Kemudian persamaan yang kedua setelah kita kalikan 2 menjadi 10x ditambah 6y ditambah 4z sama dengan 71.000. Nah, tips menentukan tanda di sini sudah saya jelaskan tadi ya. Jika tanda dari variabel yang ingin kita eliminasi, jika tandanya sama,
Di sini kebetulan sama-sama plus, maka di sini adalah min. Ya. Kalau beda, maka di sini plus. Kalau sama, di sini min. Kalau beda, berarti di sini plus. Nah, di sini kan sama, berarti min. 2x dikurangi 10x adalah negatif 8x. 5y dikurangi 6y adalah negatif y. 4z dikurangi 4z adalah 0. 29.500 dikurangi 71.000 adalah negatif 41.500. Nah, ini menjadi persamaan baru. Kita namakan persamaan 5. Kemudian, langkah selanjutnya, dari persamaan 4 dan juga persamaan 5 kan sama-sama memiliki dua variabel, yaitu x dan y. Jadi kita bisa melakukan SPLDV di sini. SPLDV itu apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Materi SMP. Nah, ini ya. Eliminasi x dari persamaan 4 dan 5. Jadi persamaan 4-nya min 6x ditambah 7y sama dengan min 19.500. Min 8x dikurangi y sama dengan min 41.500. Nah, jika ingin mengeliminasi x atau menghilangkan x, maka koefisien x di sini harus sama. Di sini belum sama. Yang persamaan 4 adalah negatif 6, sedangkan yang persamaan 5 negatif 8. Supaya sama, maka di sini kita buat menjadi sama-sama negatif 24 ya. Berarti yang persamaan 1 kita kalikan 4, sedangkan yang persamaan kedua kita kalikan 3. Jadi setelah dikalikan hasilnya menjadi seperti ini. Negatif 6x dikali 3 adalah negatif 24x. 7y dikali 4 ya maksudnya. 7y dikali 4 adalah 28y. Negatif 19.500 dikali 4 adalah negatif 78.000. Kemudian, negatif 8x dikalikan 3 adalah negatif 24x. Negatif y dikali 3 adalah negatif 3y. Negatif 41.500 dikali 3 adalah negatif 124.500. Nah, seperti kata saya tadi, jika ingin mengeliminasi x, berarti lihat tandanya x. Di sini tandanya x sama-sama negatif, berarti di sini adalah kurang. Kalau tandanya sama adalah kurang. Kalau tandanya beda adalah tambah. Jadi negatif 24x dikurangi negatif 24x. Artinya negatif 24x ditambahkan. Ditambah 24x. Jadi hasilnya 0. Jadi tidak kita tulis. 28y dikurangi negatif 3y berarti sama artinya dengan 28y ditambah 3y adalah 31y. Negatif 78.000 dikurangi negatif 124.500 artinya negatif 78.000 ditambah 124.500 hasilnya adalah 46.500. Jadi y-nya adalah 1.500. Nah, kita sudah menemukan salah satu variabel. Kita beri warna merah di sini. Selanjutnya apa? Jika sudah menemukan salah satu variabel, maka kita bisa melanjutkan dengan langkah substitusi. Substitusikan y sama dengan 1.500 ke persamaan 4. Di sini kita boleh milih antara persamaan 4 atau persamaan 5 ya. Misalkan saja di sini persamaan 4. Jadi negatif 6x ditambah 7y sama dengan negatif 19.500. Kemudian y sama dengan 1.500 kita substitusikan di sini. Jadi y-nya diganti dengan 1.500 sehingga menemukan nilai x sama dengan 5.000. Jadi y-nya sudah ketemu, x-nya sudah ketemu. Yang belum ketemu apa? Tinggal z. Z-nya
Z-nya hanya ada di persamaan 1, 2, dan 3. Jadi kita boleh memilih, boleh memakai persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Di sini saya memilih persamaan yang kedua. Jadi substitusikan X sama dengan 5000 ini tadi ya. Dan Y sama dengan 1500 ke persamaan 2. Jadi nilai X dan nilai Y di sini kita gantikan dengan hasil yang sudah kita peroleh tadi, yaitu X-nya 5000, Y-nya 1500. Jadi ketemu Z-nya adalah 3000. Nah, akhirnya kita sudah menemukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nilai X yaitu 5000, nilai Y adalah 1500, dan Z adalah 3000. Lalu, kesimpulannya, kita kembalikan pemisalan yang kita buat tadi, yang telah kita buat di awal tadi, ke bentuk awal. Jadi, X-nya adalah 5000, sedangkan X tadi kita misalkan adalah harga sebuah spidol. Jadi harga sebuah spidol Rp5.000, sedangkan Y 1.500 ini, harga sebuah ballpoint adalah Rp1.500, dan Z sama dengan 3.000. Z-nya adalah harga sebuah buku tulis, yaitu Rp3.000. Jadi, seperti itu caranya. Yang pertama kita membuat pemisalan dulu X, Y, dan Z-nya. Kemudian yang kedua kita menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari apa yang diketahui dalam soal. Dan yang ketiga kita menyelesaikannya dengan cara aljabar, cara yang seperti biasa. Kemudian kesimpulannya, pemisalan X, Y, Z kita kembalikan lagi ke awal. X-nya adalah harga sebuah spidol, Y-nya adalah harga sebuah ballpoint, dan Z-nya adalah harga sebuah buku tulis. Seperti itu materi kita. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.